Ya, baik. Mari Ibu Bapak sekalian, kita pada malam ini punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma yang sangat penting bagi kita semua, khususnya pada malam ini kita punya kesempatan yang sangat penting Ibu Bapak mendengarkan dhamma mengenai 5 metode untuk berkaitan dengan dikatakan sebagai menenangkan pikiran yang mengembara. Ya, ini sangat penting sekali, metode ini sangat praktikal menurut saya, dan kita harus mengetahui bahwasanya metode ini bisa dipraktekkan dalam kita keseharian ataupun dalam kita bermeditasi. Ya, untuk itu, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dulu. Hmm, Kelihatan ya? Share screen saya kelihatan ya? Ya, sebenarnya kelihatan. Ya, share screen saya kelihatan ya? Ya, Ibu Bapak, khususnya pada hari ini sebenarnya saya akan membahas berkenaan dengan 5 metode untuk menenangkan pikiran yang mengembara dalam Witaka Santana Sutta, yaitu kitab Majjhima Nikaya Sutta ke-20. Ya, kalau Ibu Bapak temukan di sana dari bagian yang kedua, Witaka Santana Sutta, ditemukan dalam kitab Majjhima Nikaya juga di sana yang di buku pertama ya, di buku pertama di bagian kedua. Nah, kenapa dikatakan sebagai Witaka Santana Sutta? Karena pada dasarnya sutta ini diberikan oleh Sang Buddha karena ada sebuah kasus di mana seorang biku yang bermeditasi pikirannya masih tidak bisa menemukan yang namanya kemurnian, yang belum menemukan yang namanya ketenangan dalam batinnya. Ya, pikirannya masih diganggu oleh namanya witaka. Nah, Ibu Bapak sekalian, di sini kalau kita melihat ada satu kutipan oleh Sang Buddha dikatakan bahwasanya adicita manuyutena bikawe bikuna panca nimitta nikalena kalang manasi katab bani. Para biku ketika seorang biku sedang mengejar pikiran yang lebih tinggi, dari waktu ke waktu ia harus memperhatikan 5 gambaran. Nah, dikatakan sebagai 5 gambaran, ini adalah mengenai eh, 5 metode yang dikatakan sebagai 5 metode. Ya, Sang Buddha memberikan 5 metode atau 5 gambaran yang bisa kita terapkan dalam kita bermeditasi ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dikatakan sebagai 5 gambaran panca nimitani. Ya, nimitani atau dalam bahasa Indonesianya adalah gambaran. Nah, panca nimitani adalah berkaitan dengan 5 gambaran. Dan nanti pembahasan ini akan saya kaitkan dengan beberapa sutta yang lainnya yang relasinya masih memiliki keterkaitan dengan sutta ini, sehingga nanti kita bisa memiliki pemahaman yang cukup lengkap berkaitan dengan Witaka Santana Sutta ini, Ibu Bapak sekalian. Nah, apa yang dikatakan oleh para biku di sini yang pertama kali adalah, yang dikatakan oleh Sang Buddha pertama kali adalah dikatakan sebagai Higher Mind. Nah, dalam kitab komentar dari Majjhima Atthakatha di buku kedua, di halaman 87, kalau Ibu Bapak menemukan di sana, yang dikatakan sebagai pikiran yang tinggi atau yang dikatakan sebagai adicita, ini adalah pikiran yang sudah bertautan dengan yang namanya 10 perbuatan atau 10 karma baik. Ya. Dalam beberapa sutta disebutkan juga 10 karma baik ini mengacu kepada 10 tindakan yang disebut sebagai dasa kusala kamapatha. Ya. Dasa kusala kamapatha yang pertama adalah menghindari pembunuhan, kemudian menghindari pencurian atau mengambil barang yang tidak diberikan, kemudian dengan sila ketiga yaitu adalah berkaitan dengan perbuatan asusila, dan ini 4 yang lainnya adalah berkaitan dengan ucapan. Ya, ucapan yang bohong itu dihindari, ucapan yang sifatnya adalah memecah belah atau fitnah itu juga dihindari, dan ucapan yang kata-kata itu bersifat kasar dan kata-kata itu bahkan bersifat useless atau katakan tidak bermanfaat, tidak berguna, ya. Kemudian juga dikatakan sebagai unselfishness. Unselfishness di sini dikatakan sebagai anabija itu tidak tamak, yang kita sudah bahas berkenaan dengan 16 kesadaran atau 16 pikiran yang tidak murni saat itu ya, di sebelumnya sesi sebelumnya di Kusala Arama.
Nah, kemudian juga ada yang namanya goodwill, yaitu lawannya daripada biapada. Biapada adalah niat jahat. Nah, kalau goodwill ini adalah lawannya daripada biapada. Jadi bebas daripada kebencian. Dan yang ke-10 adalah berkaitan dengan lawannya daripada micaditi atau pandangan salah. Maka di sini seseorang harus memiliki apa? Right view atau sama view apa? Sama diti, yaitu berkaitan dengan pandangan yang benar seperti itu. Nah, dikatakan sebagai bahwasanya kalau dalam kitab komentar juga, yang dikatakan sebagai high German atau pikiran yang lebih tinggi ini bukan hanya berkaitan dengan 10 jenis perbuatan yang baik ini, Ibu Bapak. Tapi 10 berkaitan dengan pikiran yang tinggi, adicita, ini juga berkaitan dengan 4 rupa jana. 4 rupa jana dan juga ditambah dengan 4 arupa jana. Ya, ini sebagai landasan bagi kita untuk memiliki yang namanya insight atau pengetahuan. Maka di sini kalau kita terjemahkan, dikatakan sebagai high Germain atau adicita apabila seseorang yang sudah terbebas dari 10 hal ini, Ibu Bapak. Artinya 10 hal yang berkaitan dengan yang dasa aku kama pada, yang buruk, yaitu dia adalah pikirannya bertautan dengan yang baik 10 ini, dan juga pikirnya itu adalah mencapai 8 pencapaian meditatif, yaitu pencapaian jana-jana tertentu. Yang 4 rupa jana, 4 arupa jana. Maka ini nanti dikatakan sebagai adicita atau pikiran yang tinggi. Ya. Jadi di dalam sutta ini, di dalam Witaka Santana Sutta, kalau kita pelajari bahwasanya maka yang dikatakan sebagai pertama kali pikiran yang lebih tinggi ini adalah mengacu kepada 2 hal tersebut. Ya, di dalam kitab komentar yang dituliskan oleh Biku Soma sekitar tahun 94 itu adalah berkaitan dengan ini. Ya, 10 perbuatan yang baik dan juga 8 pencapaian meditatif. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita berbicara apakah pikiran yang buruk itu, maka kita harus berbicara tentang beberapa hal yang terdapat di dalam kitab komentar ini juga. Ya, yang dikatakan sebagai pikiran yang buruk adalah yang dikatakan sebagai candu pasang hitati, canda sahagata, raga sampayuta. Ime sang panatinang panang ketanca aramananca jani tabang. Jadi apa yang dikatakan sebagai pikiran yang buruk itu adalah yang berkaitan dengan apa? Dia berhubungan dengan desire atau nafsu keinginan. Nafsu keinginan di sini lebih terjemahkan kepada canda ya. Jadi canda ya di sini adalah canda yang negatif. Nah, ketika dia berhubungan dengan ini, maka juga dia apa? Dia berarti dia memiliki hubungan dengan desire yaitu seperti tanha dan teman-temannya, dan juga dia memiliki hubungan dengan yang namanya raga sampai tak, yaitu raga atau lust atau nafsu keinginan. Ya, yaitu adalah berkaitan dengan apanya? Berkaitan terhadap field atau keta ladangnya ya, ladang dan juga objeknya yang dikatakan sebagai aramana. Ya, berkaitan dengan ketiga ini, maka pikirannya yang dikatakan sebagai yang buruk itu adalah berkaitan dengan pikiran yang terobsesi pada pikiran-pikiran ataupun juga hal-hal yang jadi objek pikirannya itu yang berkaitan dengan raga, canda, dan juga dikatakan sebagai tanha, seperti itu. Nah, maka pikiran yang seperti ini seharusnya diketahui oleh orang-orang yang melatih pikiran yang lebih tinggi, seperti itu, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, saudara sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang kesadaran yang buruk, pikiran yang buruk, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya abhidhamma, ya Ibu Bapak sekalian ya. Nah, di dalam abhidhamma dikatakan kalau kita berbicara tentang dosa dan moha, maka di sana ada 8 jenis dari kualitas pikiran yang dikatakan sebagai loba atau yang dikatakan sebagai keserakahan seperti itu. Ya. Itu ada beberapa hal yang terkait di sana yang berkaitan dengan loba ya, yang disertai dengan sukacita, yang disertai dengan pandangan salah, atau juga ada yang dalam satu kesadaran itu ada yang tanpa sengaja atau juga yang secara sengaja seperti itu. Ini adalah 8 hal ini. Kalau kita belajar abhidhamma, kita akan mempelajari 8 hal ini. Ya, kemudian juga ada yang dikatakan sebagai dosa seperti itu. Nah, dosa ini adalah berkaitan dengan perasaan yang tidak menyenangkan ya. Jadi bukan hanya ketika membenci, tetapi perasaan yang tidak menyenangkan ketika kita melakukan sesuatu itu juga dikatakan sebagai dosa. Ya, contohnya ketika ibu bapak merasa marah atau jengkel seperti itu ya, ketika ibu bapak dicela oleh orang lain, maka itu adalah apa? Kesadaran yang bekerja adalah dosa. Dosa pikiran yang bekerja adalah yang berkaitan dengan pikiran membenci seperti itu. Nah, pikiran yang membenci, maka dia berkaitannya dengan apa? Dengan sifat antipati, dia menolak seperti itu.
Nah, ada yang secara tanpa dorongan, yaitu secara tanpa diajak terlebih dulu, tapi secara spontan seperti itu. Dan juga ada yang secara dengan dorongan dulu atau ajakan dari orang lain ataupun dari diri sendiri. Ya, dengan merenung-renung baru dia marah seperti itu. Ada orang yang sudah karena sering marah, dia nggak perlu diajak lagi, nggak perlu mikir-mikir lagi kalau mau marah. Jadi langsung saja seperti itu. Ya, sama seperti keserakahan, ada yang secara spontan dan juga ada yang dilakukannya harus diajak oleh orang lain terlebih dulu. Nah, kalau moha di sini adalah berkaitan dengan dua hal ini, Ibu Bapak, keraguan-raguan dan kegelisahan. Kalau keraguan-raguan ini berkaitan dengan wicikica, ya. Wicikica atau keraguan-raguan itu adalah berkaitan dengan pikiran seseorang yang tidak memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, artinya kalau kita berbicara tentang pikiran yang disertai dengan keraguan-raguan, maka dia juga banyak tuh ya aspeknya. Kalau kita berbicara tentang keraguan-raguan ada 8. Saya pernah menjelaskan hal itu ya Ibu Bapak sekalian ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat di dalam hal ini juga ada yang namanya kegelisahan. Ya, pikiran yang gelisah inilah yang sering kita dapatkan ketika kita bermeditasi. Nah, oleh karena itu pikiran gelisah ini adalah salah satu musuh kita yang harus kita atasi seperti itu. Harus kita bisa tenangkan supaya kita bisa mengamati objek itu lebih baik dan lebih jelas dan lebih detail lagi. Ya Ibu Bapak sekalian. Jadi yang Sang Buddha katakan di dalam Witakasantana Sutta itu sendiri, kalau pikiran kita diliputi dengan loba, dosa, dan moha, maka pikiran kita itu saat itu tidak murni. Pikiran kita itu diliputi dengan yang namanya witaka, pikiran yang mengembara. Maka ya hal-hal seperti itu Sang Buddha katakan itu harus ditenangkan terlebih dulu. Kegelisahan dan teman-temannya itu harus diredamkan, ditenangkan supaya kita bisa praktik meditasi lebih jauh lagi Ibu Bapak sekalian. Nah, kita lihat di sini yang dikatakan sebagai faktor mentalnya Ibu Bapak ya. Faktor mental daripada moha ini juga dibagi-bagi lagi tuh sampai lebih detail ya. Orang yang moha itu ada yang berkaitan dengan kebodohannya, delusi. Ya dia tidak bisa membedakan tuh antara mana yang sepatutnya dilakukan, yang sepatutnya tidak dilakukan, dia tidak bisa bedakan. Dan dalam arti di sini juga dia tidak bisa mengetahui praktek jalan mulia bersudut 8. Dia tidak bisa memahami tentang berkaitan dengan duka atau penderitaan. Ya. Dan di sisi yang lain kalau moha ini muncul, maka dia ditemani teman-temannya nih. Pikiran yang disertai dengan moha, maka dia ada ketika dia berbuat dia tidak malu, ya, tidak malu terhadap dirinya sendiri. Kemudian juga ketika dia berbuat sesuatu dia tidak takut. Artinya apa? Dia tidak takut terhadap orang lain. Kalau misalnya dia melakukan hal ini nanti dicemooh oleh orang lain, dia tidak takut seperti itu, ya. Nah, ketika dua hal ini masih ada dalam diri seseorang, maka moha itu akan terus-menerus juga bisa muncul. Nah, yang dikatakan kegelisahan tadi, yang dikatakan batin yang gelisah, udaca, ini juga masuk dalam kategori moha, Ibu Bapak. Ya. Jadi pertama-tama, sebelum saya mengajak Ibu Bapak untuk menenangkan pikiran, saya akan lebih sedikit untuk menjelaskan pikiran-pikiran yang buruk ini, ya Ibu Bapak, supaya Ibu Bapak lebih familiar atau lebih kenal terhadap pikiran-pikiran yang buruk, ya. Nah, maka di sisi yang lain, selain ada moha, maka dia juga ada loba, Ibu Bapak, ya. Nah, jadi di loba ini ada berkaitan dengan 3 hal. Ada yang keserakahan, ya misalnya orang yang suka makannya banyak, atau ketika bermeditasi sukanya berpikir-pikir yang menyenangkan, kemudian suka mengingat-ingat yang masa lampau, itu adalah loba. Ya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai riti, pandangan salah. Ya pandangan salah itu banyak sekali kaitannya dalam salah satu sutta disebutkan bahwasanya dia tidak memahami juga tentang yang namanya 4 kebenaran mulia, dan juga dia tidak bisa memahami yang namanya hukum karma seperti itu. Ya, dia lawannya pandangan benar tuh. Ya. Nah, di sisi yang lain ada yang dikatakan sebagai mana. Ya, ketika orang memiliki kesombongan, maka pandangan salah tidak hadir. Nah, ketika orang memiliki pandangan salah batinnya, maka kesombongan tidak hadir. Jadi, salah satu yang hadir, tapi loba ini selalu muncul setiap saat apabila pikiran salah satu ini muncul, Ibu Bapak. Ya. Maka dikatakan sebagai loba, dia adalah kemungkinannya kalau seseorang belum berkembang batinnya, dia akan terus-menerus muncul seperti itu. Nah, di sisi yang lain ada yang dosa. Ini ada dalam faktor mentalnya ini dipecah lebih banyak lagi jadi 4 sisi, yaitu adalah apa? Yang berkaitan dengan dosa itu sendiri, kebencian, ketidaknyamanan batin, yaitu ingin menghancurkan orang lain, itu juga adalah berkaitan dengan dosa. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan isa, iri hati. Ya, dia tidak menyukai orang lain itu mendapatkan sesuatu yang baik.
Ya, dia tidak merasa senang ketika orang lain itu mendapatkan sesuatu yang dikatakan sebagai pencapaian-pencapaian yang baik. Nah, macaria dia apa? Menjaga dengan kuat-kuat apa yang dia miliki seperti itu. Dia kikir. Apa yang dia peroleh, apa yang dia miliki, dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Begitu juga dengan kukuca, itu penyesalan, maka ketika dia melakukan sesuatu yang buruk di masa lampau dan belum melakukan sesuatu yang baik di masa lampau, dia akan muncul yang namanya penyesalan atau kukuca seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir Ibu Bapak yang perlu kita ketahui, yang ini sangat penting ya kalau kita bermeditasi adalah tina dan mida. Ya. Kemalasan dan kelambanan yaitu adalah satu paket. Ya, dia satu paket artinya apa? Dia sering muncul ketika kita bermeditasi sebagai apa? Rintangan batin. Ya, rintangan kita ini adalah tinamida. Ini yang ketiga ini sangat-sangat membuat kita menjadi terhalang ketika kita mengamati objek meditasi kita, Ibu Bapak. Ya, disadari atau tidak, ini sangat menghambat sekali ketika kita bermeditasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah wicikica yang tadi yang dikatakan sebagai keraguan-raguan. Nah, maka Ibu Bapak kalau Ibu Bapak melihat semuanya di sini ya, ini 12 jenis kesadaran buruk ini, loba, dosa dan moha, ini dia munculnya dikarenakan adanya 14 jenis mental ini Ibu Bapak. Ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa memunculkan pikiran adicita tadi, pikiran yang berkaitan dengan yang tinggi, yang berkaitan dengan 10 jenis perbuatan yang baik dan 8 pencapaian jana, itu adalah dikarenakan orang-orang itu dia belum terkembang batinnya untuk bisa mengatasi yang namanya pikiran buruknya tuh. Baik itu 12 jenis kesadaran buruk ataupun berkaitan dengan 14 jenis faktor mental tadi, Bu Bapak. Ya. Jadi 14 jenis faktor mental ini dia belum bisa mengatasi sepenuhnya. Maka dalam sutta ini Sang Buddha memberikan 5 metode yang dikatakan sebagai panca nimitani atau diterjemahkan dalam bahasa teknis adalah 5 gambaran yang mesti diperhatikan oleh seseorang ketika dia bermeditasi ataupun dalam kehidupannya sehari-hari supaya witaka ataupun pikiran yang mengembara itu bisa ditenangkan, bisa diredamkan yang namanya adalah santana. Ya, santana itu berkaitan dengan menenangkan, mendamaikan dan membuat dia menjadi apa? Menjadi lebih tenang. Jadi bisa diatasi seperti itu. Ya, Ibu Bapak sekalian, kalau kita masuk ke dalam pembahasan dari Witaka Santana Sutta ini, maka Sang Buddha membahas secara detail berkaitan dengan 5 metode. Ya, 5 metode ini Ibu Bapak bisa temukan dalam kitab Majjhima Nikaya di Sutta ke-20 tersebut. Maka yang pertama yang Sang Buddha katakan ketika para biku, ketika pikirannya diliputi dengan yang namanya pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang dengan kualitas yang tidak baik, maka dia dapat melakukan namanya apa? Pengamatan atau manasikara, mengamati atau memperhatikan gambaran lain yang bermanfaat. Dalam bahasa Pali dikatakan yang nimitang agama, yang nimitang manasikaroto. Jadi dia memperhatikan gambaran lain yang lebih bermanfaat. Nah, semisalnya ibu bapak ketika bermeditasi, pikiran yang mengembara ini muncul. Seandainya ibu bapak sedang bermeditasi, duduk dengan beberapa menit ya, tiba-tiba ada pikiran yang berkaitan dengan masa lampau, katakanlah pikiran yang yang membuat pikiran ini menjadi tergiur seperti itu, ini muncul. Nah, maka pikiran yang muncul ini kalau dia tidak bisa diatasi dengan cepat, maka kita pikirannya akan apa? Akan terus-menerus terbawa terhadap apa? Fenomena-fenomena yang kita terbuai tadi. Maka Sang Buddha katakan ketika hal tersebut ya muncul, maka kita bisa melakukan apa? Melakukan mengganti objek kita tuh. Mengganti objek kita supaya kita tidak berdiam dalam fenomena yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi diri kita. Ya, malah membuat diri kita terjebak pada loba, dosa, dan moha. Nah, oleh karena itu Sang Buddha katakan kalau kita mau yang pertama metodenya yang dikatakan adalah mengamati gambaran ataupun objek yang lainnya. Ya, kita hanya membaca dari sutta ini hanya singkat sekali Ibu Bapak. Ya, hanya dikatakan sebagai yang nimitang agama, yang nimitang manasikaroto. Ya, hanya dikatakan sebagai memperhatikan gambaran lain yang bermanfaat. Maka kita harus lihat dari kitab komentarnya. Di sini ada berbagai cara Sang Buddha sebutkan di dalam kitab-kitab komentar dalam kitab-kitab daripada ajaran beliau di tempat-tempat dari Tipitaka yang lainnya, di referensi yang lainnya, di sana dikatakan untuk mengatasi ketiga-tiganya sekaligus Ibu Bapak, ya.
Itu berkaitan dengan loba, dosa, dan moha ini diatasi dengan metode-metode yang berbeda-beda. Dengan objek-objek yang diamati dengan cara-cara yang berbeda. Ya. Di sini dikatakan kalau seandainya pikiran seseorang diliputi dengan apa namanya keinginan yang kuat atau nafsu ragawi yang kuat terhadap siapa? Terhadap makhluk hidup atau yang dikatakan sebagai manusia, hewan peliharaan dan sebagainya, maka dia sepatutnya merefleksikan 32 bagian tubuh Ibu Bapak. Ya, ketika pikiran diliputi dengan yang namanya apa tadi dikatakan sebagai pikiran yang diliputi dengan nafsu ragawi terhadap makhluk hidup ataupun benda orang-orang yang disayangi, maka dia sepatutnya merenungkan 32 bagian tubuh yang dikatakan sebagai asubha bawana. Ya, asubha bawana mungkin tidak secara detail saya menjelaskan, tapi kalau dalam praktiknya itu adalah mengamati satu persatu bagian tubuh yang terdapat dalam diri manusia. Ya, sebagai informasi bahwasanya kalau bagi para samanera ini baru ditabiskan, mereka akan dibekali 5 bagian tubuh yaitu kesa, itu adalah rambut kepala, loma, itu adalah bulu badan, nakha, itu adalah kuku, danta, gigi, taco, itu kulit. 5 hal ini dari 32 bagian tubuh itu diamati oleh para samanera sebagai objek meditasinya seperti itu. Ya kenapa seperti itu? Itu adalah hal yang masih mudah diperhatikan dibandingkan 27 yang lainnya seperti itu. Karena itu berkaitan dengan di dalam tubuh kita yang mungkin sulit untuk diamati seperti itu. Ya, tetapi ini adalah hal yang penting juga karena dengan kita melihat yang namanya asubha bawana, maka kita melihat sifat yang tidak menyenangkan atau sifat yang menjijikkan, sifat yang tidak indah dari tubuh jasmani kita sendiri, begitu juga dengan tubuh jasmani makhluk lain. Nah, dengan demikian yang namanya yang namanya raga, yaitu berkaitan dengan loba juga, nafsu keinginan atau nafsu indriawi, itu akan sedikit demi sedikit dia menjadi apa? Menjadi redam. Menjadi redam terhadap makhluk lain atau orang-orang yang dicintai, dia menjadi semakin apa? Menjadi tereduksi seperti itu. Ya. Maka dikatakan Sang Buddha, kalau kita melakukan pengamatan terhadap asubha bawana, ini sangat penting sekali untuk melenyapkan yang namanya berkaitan dengan nafsu ragawi. Sementara kalau kita memiliki kemelekatan atau yang dikatakan sebagai nafsu keserakahan yang kuat terhadap objek-objek ataupun benda-benda yang sebenarnya tidak hidup, itu adalah penting bagi kita untuk merenungkan yang namanya anicca manasikara. Ya, misalnya ibu bapak sekalian sedang meditasi gitu kan, sedang mengamati objek masuk, keluar, tiba-tiba teringat, oh mobil saya, kemudian rumah saya seperti itu, kemudian juga mengingat-ingat hal-hal yang lain, oh handphone saya seperti itu. Nah, itu adalah penting bagi ibu bapak untuk melakukan anicca manasikara. Itu adalah penting bagi ibu bapak untuk melakukan perenungan ataupun memperhatikan yang namanya anicca, persepsi tentang berkaitan dengan ketidakkekalan seperti itu. Maka dengan melihat ketidakkekalan dari berbagai macam aspek daripada objek yang kita cintai, yang kita senangi, maka sedikit demi sedikit kemelekatan kita, nafsu ragawi, nafsu berkaitan dengan keserakahan kita terhadap objek-objek tersebut, itu menjadi lama-lama semakin tereduksi Ibu Bapak sekalian. Ya. Yang tadinya mungkin melekat kuat handphonenya kalau mau tidur seperti itu ya harus ada di sampingnya. Kemudian kalau meditasi handphonenya ya seakan-akan jadi alasan aja. Oh ini untuk apa namanya? Ini untuk jadi alarm. Nah, padahal untuk lihat WhatsApp, lihat-lihat yang lain seperti itu. Atau lihat Facebook, lihat Instagram dan yang lainnya. Itu adalah bentuk daripada kemelekatan kita juga. Oleh karena itu kalau ibu bapak bermeditasi adalah penting bagi ibu bapak untuk membuat satu keadaan atau kondisi yang nyaman di mana semua hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda yang tersebut yang kita cintai tersebut itu dalam keadaan yang aman supaya kita tidak terpikirkan. Ya, karena kalau kita terpikirkan, sedikit saja kita terpikirkan, kita akan terganggu. Ketika terganggu, pikiran kita terdistraksi, menjadi terkacaukan, menjadi mengembara terus menerus sehingga kita tidak bisa mengamati objek. Ya, harusnya nafas masuk, tapi ketika baru nafas masuk sudah memikirkan handphonenya, jadi nafasnya yang keluar nggak diperhatikan. Ya oleh karena itu adalah penting bagi kita untuk mengatasi ini, ya merenungkan juga tuh. Selain kita membuat itu menjadi kondisi yang sesuai, yang kondusif, kita penting juga tuh merenungkan yang namanya anicca manasikara. Merenungkan sifat-sifat ketidakkekalan daripada objek-objek yang kita cintai tersebut. Ya, jadi lama-lama yang namanya rumah, handphone, kemudian ya mobil dan sebagainya itu pun mengalami perubahan, mengalami ketidaktetapan atau benda-benda tersebut
tidak mengalami hal-hal yang sifatnya adalah statis seperti itu. Dia berubah setiap saat. Maka kalau kita bisa memahami anicca tersebut, kecintaan kita yang dikatakan sebagai raga tadi, kecintaan kita terhadap benda-benda yang kita cintai tersebut, itu menjadi sedikit demi sedikit tereduksi. Tapi bukan berarti ibu bapak sekalian setelah ikut sesi ini ibu bapak malah buang semua itu HP-nya, semua segala macam, kemudian rumahnya ditinggal, bukan seperti itu. Maksudnya untuk pelatihan meditasi, ibu bapak mungkin melakukan meditasi, itu ada baiknya juga perenungan ini bisa membantu supaya kemelekatan atau kecintaan dan lain-lainnya itu tidak begitu kuat, ya. Jadi paham ya, kalau terhadap makhluk lain ataupun orang-orang kita cintai itu adalah berkaitan dengan asubha bawana. Nah, kalau berkaitan dengan benda-benda yang dicintai itu anicca manasikara. Nah, di sesi lain mungkin bisa lebih detail membahas asubha bawana, anicca manasikara, ya. Nah, di sisi yang lain, Ibu Bapak, Sang Buddha katakan di dalam kitab Majjhima Atthakatha, ya, dari buku ketiga di halaman 90F, di sana dikatakan bahwasanya juga ketika pikiran kita terkoneksi, terhubung dengan yang namanya membenci makhluk lain, maka kita bisa melakukan hal-hal ini, Ibu Bapak, ya. Pikiran yang disertai dengan cinta kasih, ya, kita melakukan pengembangan metta bawana, pengembangan cinta kasih kepada makhluk lain, ya, kita mulai dari diri sendiri, ya, kita semoga berbahagia, kita semoga bebas dari kebencian, bebas dari dibenci dan membenci, bebas dari menyakiti dan disakiti dan sebagainya. Terus menerus, kemudian kita refleksikan, sebagaimana diri saya ingin seperti demikian, semoga makhluk lain juga demikian. Semoga makhluk lain bisa berbahagia, bisa bebas dari kebencian dan bebas dari dibenci dan membenci. Terus menerus itu adalah bentuk daripada loving kindness ataupun yang dikatakan sebagai metta bawana cinta kasih, ya. Ini bisa mengatasi Ibu Bapak. Jadi ketika Ibu Bapak pikirannya diliputi dengan kebencian, bisa stop dulu, tidak mengamati yang namanya nafas, ya. Jadi jangan diamati terus tuh nafasnya tuh. Di stop dulu, kita amati yang objek yang lainnya, yaitu apa? Metta bawana. Kita metta bawana mungkin 5 sampai 10 menit selesai, maka pikiran yang membenci itu menjadi apa? Menjadi dia redam, bahkan dia menjadi rilis seperti bebas seperti itu. Ya. Nah, loving kindness itu saya sudah jelaskan di Wihara Mula Dharma di Samarinda itu dengan cukup jelas ya, saya pikir ya, dalam satu sesi tersebut saya jelaskan bagaimana mengembangkan 528 bentuk cinta kasih, ya. Nanti mungkin bisa di-review kembali. Nah, kemudian Ibu Bapak juga bisa melakukan yang namanya pengembangan compassion. Jadi mungkin Ibu Bapak yang familiar adalah metta bawana, tapi sebenarnya adalah yang dikatakan, ada juga yang dikatakan sebagai karuna bawana, ya. Mengembangkan bentuk-bentuk daripada belas kasih atau welas asih kepada makhluk lain seperti itu. Jadi ketika pikiran kita diliputi dengan kebencian, kita bisa memancarkan belas kasih kita kepada makhluk lain. Ya, sebagaimana makhluk lain sudah menderita, kita tidak sepatutnya membenci dia, bersifat untuk ingin menghancurkan dia, bersifat untuk memaki dia, memarahi dia dan sebagainya. Ya, kita bisa mengembangkan yang namanya belas kasih atau compassion, atau dalam bahasa Pali karuna. Nah, yang ketiga, ini kita bisa mengembangkan yang namanya equanimity atau yang dikatakan sebagai sifat UPK. Ya, sebenarnya memang di sini adalah berkaitan dengan Brahma Wihara ya, tapi tidak termasuk dalam mudita seperti itu. Hanya yang dikaitkan dengan tiga ini. Equanimity atau dikatakan sebagai keseimbangan batin, ini perlu dikembangkan. Ya, ketika ibu bapak memiliki sifat yang membenci ketika saat meditasi, pikirannya sangat kuat sekali bahkan terhadap diri sendiri, maka harus mengembangkan equanimity, keseimbangan batin. Ya, ibu bapak harus bertahan, berkaitan dengan rasa sakit, rasa tidak menyenangkan, rasa yang sukar untuk diterima seperti itu. Ibu bapak harus memunculkan keseimbangan batin, tidak memunculkan kemarahan dan juga tidak memunculkan keserakahan seperti itu. Ya, tapi utamanya kalau kebencian ini adalah berkaitan dengan ingin menghancurkan seperti itu. Ya, berkaitan dengan dosa, bukan berkaitan dengan loba seperti itu. Maka ibu bapak harus memiliki sifat netral, batinnya bisa menyeimbangkan antara keinginan untuk menghancurkan orang lain dengan juga pikiran untuk tetap mengamati objeknya. Ya, rasa sakit seperti itu bisa juga bisa ditimbulkan rasa berkaitan dengan keseimbangan batin tadi. Nah, di dalam Majjhima Atthakatha, ya Ibu Bapak, kitab komentar dari kitab Majjhima Nikaya, nah bagi para biku ya, sebenarnya bagi para biku ini bisa diterapkan juga Ibu Bapak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu Bapak pikirannya diliputi dengan yang namanya kebencian kepada makhluk lain.
Nah, ada beberapa cara, khususnya 6 cara disebutkan oleh Sang Buddha di sini. Ibu bapak bisa melakukan hal-hal yang lain tuh. Bisa membuat ibu bapak sibuk dengan hal-hal yang lain. Contohnya, ya ketika misalnya pikiran diliputi dengan kebencian, ibu bapak bisa membaca buku, bisa bermeditasi jalan, bisa juga misalnya membaca-baca apa yang sudah dipelajari, kemudian juga bisa melakukan chanting ataupun baca parita. Ya, jadi kalau misalnya pikirannya sudah membencinya sangat kuat, jangan stay meditasi terus, tapi lakukanlah hal-hal yang lain atau bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti misalnya ikut Zoom ini diskusi dhamma atau mungkin diskusi dengan teman yang lainnya itu bisa ya. Supaya apa? Supaya pikiran yang membenci kepada makhluk-makhluk lain itu menjadi redam ya. Nah, bagi para biku sebenarnya yang kedua ini adalah apa? Recite some work seperti mengulang pekerjaan-pekerjaan yang dikatakan sebagai yang sudah dipelajarinya sebelumnya seperti itu. Jadi seandainya para biku zaman dulu itu kan banyak kan mengingat ya, menghafal apa yang Sang Buddha ajarkan. Jadi misalnya ibu bapak sekalian mengingat yang namanya Karania Metta Sutta, yaitu diulang seperti itu. Seperti Karania Mata Kusalena Yantang Santang Padang Bisa Meca atau Manggala Sutta diulang Ewa Mesutang Ekang Samayang Bagawa. Itu untuk apa? Itu untuk membuat pikiran yang membenci ini menjadi terlupakan seperti itu. Itu menjadi pikiran tersebut tidak diamati terlalu lebih mendetil, tapi lebih apa? Lebih mengamati objek yang bermanfaat lainnya. Ya, yaitu adalah salah satunya apa? Mengulang apa yang sudah dipelajari. Nah, maka yang ketiga ini juga membaca buku-buku dhamma itu sangat penting ya Ibu Bapak. Maka kalau Ibu Bapak tidak mengikuti Zoom ini, tidak mengikuti sesi meditasi, kalau pikirannya diliputi dengan kebencian, Ibu Bapak tidak harus duduk, tidak harus bermeditasi. Tapi bisa ambil buku dhamma apapun, yang ringan pun, bahkan komik sekalipun, yang penting pikirannya apa? Bisa teralihkan daripada pikiran yang membenci tadi. Ya, itu penting sekali. Nah, bagi para biku juga ya, dikatakan bahwasanya ketika dia diliputi dengan kebencian, yang keempat ini dikatakan dia bisa tuh memeriksa yang namanya apa yang ada di dalam tasnya itu. Bagian-bagian yang ada di dalam tasnya, dia bongkar, dia periksa. Oh, di dalam tasnya ternyata ada seperti batang korek api, kemudian merenungkan, oh ini batang korek yang atasnya, ini yang bawahnya. Supaya apa? Supaya dia tidak memikirkan tuh yang berkaitan dengan pikiran yang membenci. Ya. Jadi dia bisa melakukan hal-hal seperti itu supaya mengalihkan pikirannya ibu bapak. Ya. Nah yang kelima dikatakan sebagai dia mempelajari apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Ya. Ya dia mengambil yang di dalam kebutuhan hidupnya itu dijadikan objek meditasinya. Oh ini gunting, kemudian oh ini pemotong kuku dan juga oh ini adalah seperti apa penyaring air seperti itu. Itu bisa diambil digunakan oleh dia yaitu untuk apa? Untuk dipelajari apa kebutuhan yang digunakan oleh para biku. Bagi ibu bapak perumah tangga mungkin bisa merenungkan hal-hal yang lainnya seperti itu ya. Mungkin merenungkan Buddha Rupang seperti itu. Oh, ketika apa ber apa bermeditasi, sebelum meditasi kan baca parita, ibu bapak bisa merenungkan. Oh, ini adalah buku parita, ini adalah isinya adalah berkaitan dengan khotbah-khotbah Sang Buddha dan sebagainya. Jadi pikiran yang membenci dia bisa menjadi apa? Terminimalisir. Ya. Nah, kalau yang keenam ini mungkin jarang dilakukan oleh ibu bapak, ya. Bahkan tidak dilakukan. Karena apa ini adalah menjahit bagian-bagian jubah yang robek seperti itu. Ya, dia mencari bagian mana jubah yang robek sehingga dia pikirannya menjadi sibuk dengan hal yang lainnya. Ya. Ini Bu Bapak penjelasan yang lebih panjang berkenaan dengan bagaimana kita bisa melenyapkan pikiran kita terhadap kebencian yang kita miliki kepada makhluk lain atau orang lain seperti itu. Nah, bagaimana dikatakan oleh Sang Buddha juga di dalam cara yang kelima selain berkaitan dengan melakukan hal-hal yang lain, itu juga dikatakan oleh Sang Buddha kita bisa merenungkan yang namanya hukum karma, Ibu Bapak. Ya. Hukum karma di sini kita bisa menjadi perenungan bahwasanya orang ini adalah pemilik dari karmanya sendiri. Ya, dia adalah apa? Terwarisi oleh dari karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, dia apa? Gantung pada karmanya sendiri. Ya, perbuatan apapun yang dilakukannya, apakah baik ataupun buruk, dia akan mewarisinya seperti itu. Jadi ketika ibu bapak dicela, dicaci, dihina seperti itu, ya anggap aja itu adalah bentuk daripada buah daripada karma buruk yang harus diterima, dan ibu bapak bisa merenungkan yang namanya kerja daripada karma itu. Oh, ternyata dia sedang memproduksi karmanya sendiri. Dan nanti pun dia akan apa? Mewarisi karmanya sendiri. Dengan demikian ibu bapak akan apa? Memiliki rasa yang seperti menciut seperti itu.
rasa menciut dalam hal apa? Dalam hal ingin membenci orang lain seperti itu. Itu menjadi hilang seperti itu. Dia tidak ada seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan ya 1, 2, 3, 4, 5 untuk melenyapkan pikiran yang membenci kepada makhluk lain. Nah, bagaimana ketika kita tidak menyukai hal-hal yang sifatnya dia tidak hidup seperti itu ya? Katakanlah sebagai handphone kita, misalnya kan handphone kita ini apa? Sudah ketinggalan zaman seperti itu. Itu kita bisa merenungkan yang namanya Dhatu Manasikara, Ibu Bapak. Artinya Dhatu Manasikara, Dhatu adalah elemen atau unsur-unsur ya yang berkaitan dengan 4 unsur tadi, dan Manasikara dia bisa melakukan perenungan ataupun memperhatikan yang namanya Dhatu. Dhatu itu adalah berkaitan dengan api, air, tanah, dan udara. 4 hal ini bisa direnungkan yang terdapat dalam objek-objek yang dilekati seperti itu. Oh, handphone ini ternyata yang dikatakan barang mewah ini ternyata hanya dari 4 unsur. Ya. Nah, ketika ini diaplikasikan dalam hal apapun kepada objek apapun, mungkin yang namanya ketertarikan, yang namanya kelekatan itu dia akan menjadi menciut, dia akan menjadi meredam, dia akan menjadi apa? Menjadi terminimalisir. Sehingga nanti pada saatnya kita akan bisa memotong kebencian kita terhadap benda-benda yang sebenarnya tidak kita sukai. Ya misalnya ketika melihat mobil, mobil saya kok jelek ya, mobilnya lebih bagus seperti itu. Ya itu timbul kebencian, itu bisa kita renungkan. Oh, mobil dia dan mobil saya itu sama. Objek pembentuknya apa? Elemen pembentuknya sama-sama 4 unsur ini. Ya. Maka kalau kita melihat 4 unsurnya sama seperti itu, kita tidak lagi memiliki kebencian. Oh, yang penting mobil ini bisa jalan lah, ya. Yang penting mobil ini masih bisa digunakan, masih bisa bermanfaat. Dan yang lain-lain itu masih bisa bermanfaat. Maka anak-anak itu ya, kalau mereka nggak mengerti hal-hal seperti ini mereka apa? Tidak mau mengerti itu. Ya, misalnya dia iPhone 11, iPhone 12, aduh mama ini handphone saya sudah iPhone 10, sudah ketinggalan zaman, gantilah, nggak suka dengan ini. Apalagi lihat temannya iPhone-nya 12. Wah, ini pikiran membencinya kuat. Akhirnya handphonenya dibanding-banding. Maka dia harus apa? Dia juga harus belajar tuh. Dia juga harus belajar bagaimana, oh handphonemu dengan handphone temanmu itu juga sama aja sebenarnya. Hanya aja dia terupgrade lebih baru. Yang penting bisa digunakan untuk komunikasi, masih bisa bermanfaat dan sebagainya. Maka sebenarnya itu sangat penting bagi ibu bapak menjelaskan hal ini kepada anaknya supaya tidak mintanya lebih-lebih. Karena repot ya, kalau kita ikuti yang namanya perkembangan teknologi itu dia update-nya sangat cepat. Sementara kita kebutuhan berkaitan dengan kemampuan juga ini belum tentu bisa seimbang ya. Nah, dalam hal meditasi ketika pikiran ini membenci terhadap benda-benda tersebut, ini bisa kita aplikasikan berkaitan dengan memperhatikan 4 unsur tersebut ya tadi ya. Nah, bagaimana kalau misalnya moha? Kalau berkaitan dengan moha ini bukan berkaitan dengan benda lain ataupun makhluk lain ya Bu Bapak, tapi keseluruhan adalah berkaitan dengan moha, hal apapun ya. Ketika pikiran kita diliputi dengan moha, ada yang harus dikatakan dhamma upanisaya, yaitu dikatakan sebagai dhamma support atau dukungan dhamma yang berkaitan dengan 5 hal ini harus apa? Dikembangkan, harus ditumbuhkan seperti itu. Ya dikatakan dalam bahasa Pali, mohu pasan hite yata katachi upane damu pani sayo anyang nimitang nama. Jadi berkaitan dengan 5 dukungan dhamma, 5 support dhamma ini harus ditumbuhkan. Apa itu? Ketika ibu bapak muncul yang namanya moha, kebingungan, keraguan-raguan terhadap satu ajaran. Nah, ibu bapak harus apa? Memiliki guidance of a teacher, artinya harus memiliki panduan dari seorang guru yang misalnya dikatakan sebagai kompeten. Maka ketika kita bermeditasi, kita tidak bisa meditasi sendiri seperti itu. Kalau ibu pergi ke tempat retreat, maka di sana selalu ada yang namanya guru. Hanya guru ini, dia akan memberikan bimbingan kepada ibu bapak, memberikan metode mana yang harus dilatih, dan hal apa yang harus diperhatikan, dan juga tujuan apa yang harus dicapai. Ya, kalau tidak ada guidance, tidak ada petunjuk ataupun arahan dari guru, ya kita meditasinya ngaco-ngaco seperti itu. Disuruh amati napas ya, dikatanya untuk apa? Mengamati napas dikatanya untuk ya supaya nggak sakit perut ya kan gitu kan, mengamati napas katanya ya supaya pikiran saya tidak memikirkan kenangan-kenangan yang indah seperti itu. Padahal tujuan daripada meditasi itu bukan hanya sekadar hal tersebut ibu bapak sekalian, ya bukan hanya untuk menenangkan pikiran, tapi ada hal-hal yang sifatnya lebih jauh lebih penting. Ketika kita bermeditasi tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, kalau tidak ada guidance of a teacher, kadang-kadang ketika kita memunculkan pikiran
yang baik itu pun kadang-kadang sulit. Ketika pikiran kita diliput dengan satu masalah, dengan satu problem, kita nggak bisa menemukan solusinya. Maka dengan adanya bimbingan atau arahan dari seorang guru, itu akan sangat membantu sekali. Ya. Maka ketika ibu bapak sekalian sudah banyak belajar dhamma pun, itu adalah keliru kalau ibu bapak mengatakan, oh saya tidak butuh guru lagi. Meditasi saya sendiri saja seperti itu. Itu keliru. Ya. Artinya guru itu tetap dibutuhkan sepanjang kita belum mengatasi semua yang namanya rintangan batin kita. Kemudian ini apa? Dia memiliki intent, artinya apa? Kemauan yang gigih seperti itu, artinya keseriusan dalam mempelajari dhamma. Ya, dia tidak bisa mempelajari dhamma itu hanya menclok-menclok seperti itu. Ya katakanlah ketika bermeditasi, jadi hanya taunya apa? Ya meditasi, napas masuk, napas keluar, itu tidak bisa. Berkaitan dengan meditasi, itu harus dijelaskan terlebih dulu berkaitan dengan teorinya dengan secara apa? Secara terperinci, secara sistematis. Supaya apa? Supaya dia tidak keliru. Ketika diminta untuk mengamati kaya atau dikatakan sebagai tubuh, dia akan benar-benar mengamatinya sebagai apa? Nafas sebagai nafas, bukan nafas sebagai perasaan atau nafas sebagai pikiran. Nah, maka hal-hal seperti ini harus dijelaskan dengan apa? Dengan pembelajaran dhamma yang terstruktur. Kalau ibu bapak mungkin hanya ikut retreat 2 minggu atau katakanlah sebulan, itu penjelasan yang berkaitan dengan meditasi itu sangat sangat minim sekali. Maka ibu bapak tetap harus belajar dhamma secara intens, secara berkelanjutan seperti itu. Dan dia juga yang ketiga, ini sokongan dhamma ini sangat penting sekali. Dia memiliki kemauan untuk mengetahui makna-makna dari doktrin atau ajaran yang dia pelajari. Jadi katakanlah dia nggak tahu nih, yang dikatakan sebagai nimitang, panca nimitang, yang berkaitan dengan 5 metode tadi, kalau baca sutanya sangat singkat, dia nggak tahu. Jadi harus bertanya seperti itu, maknanya apa 5 metode ini? Yang dikatakan sebagai 5 gambaran ini apa? Nah, maka kita harus bertanya kepada guru atau kita bisa mencari sendiri dalam berbagai macam kitab komentar atau berbagai macam suta-suta referensi yang lain. Dengan seperti itu kita bisa apa? Mengatasi yang namanya moha kita. Kita bisa mengatasi kebodohan kita, ketidaktahuan kita terhadap apa? Terhadap objek meditasi yang kita amati. Jadi katakanlah ketika orang tidak mengetahui objek meditasi yang harus diamati secara bertahap, secara berkelanjutan, maka dia selamanya meditasi hanya akan berhenti pada apa? Pada nafas yang keluar dan masuk seperti itu. Selama dia menjadi umat Buddha, lama-kelamaan dia akan menjadi jenuh. Dari dulu saya meditasi hanya masuk, keluar, nafasnya seperti itu aja yang dia amati. Ya dia meditasi dari dulu sampai sekarang tidak mengalami kemajuan. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui tujuan apa, orientasi apa, dan metode yang seperti apa, objek yang seperti apa yang berkelanjutan yang harus diamati. Ya, maka itu sangat penting sekali. Udita Pari Puchana, dia memiliki keingintahuan yang kuat terhadap makna-makna dari Dhamma. Ya, yang keempat adalah Kalena Dhamma Sawana. Nah, ibu bapak sekalian, ketika bermeditasi ibu bapak terganggu dalam hal berkaitan dengan moha, kebingungan, maka ibu bapak yang harus perlu dilakukan adalah apa? Kalena Dhamma Sawana, itu mendengarkan dhamma, mendengarkan penjelasan-penjelasan dhamma yang sekarang sudah sangat banyak sekali, mungkin di YouTube, seperti di Zoom online seperti ini sangat banyak sekali. Maka ibu bapak dari sana mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, ini akan membuat ibu bapak bisa menghapus, bisa melenyapkan yang namanya moha, ketidaktahuan. Ya katakanlah sebagai pancanimita 5 berkaitan dengan gambaran batin ini. Tadi ibu bapak mungkin nggak tahu secara lengkapnya, tapi ketika mendengarkan penjelasan dhamma ini, maka ibu bapak menjadi terang. Oh, ternyata yang dikatakan sebagai pikiran yang tinggi adalah ini, pikiran yang buruk adalah ini, pikiran-pikiran yang buruk disertai dengan ini, kemudian metodenya ini, untuk menghapus dengan metode pertama adalah dengan cara ini, kedua ini, dan sebagainya. Maka dengan demikian, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, dengan waktu yang sesuai ini adalah artinya dengan kondisi batin yang kondusif, maka ini akan membantu perkembangan batin kita. Nah, sering ada yang bertanya, gimana kalau misalnya mendengarkan dhamma sambil kita baring-baring, sambil kita melakukan hal yang lain, atau bahkan sambil menyetir. Itu riskan sekali bagi kita untuk menerima 100% itu, sangat terbatas sekali menurut saya. Artinya adalah apa? Kita harus mendengarkan dhamma dengan cara yang kondusif. Ya misalnya seperti ini kan, Zoom meeting ini, misalnya ibu bapak tidak bisa mendengarkan on time seperti itu, ya misalnya ibu bapak bisa tetapkan satu waktu untuk mendengarkan ulang di hasil recordnya atau hasil rekamannya seperti itu. Ya seperti saya juga saya record seperti itu, nanti saya posting, mungkin orang bisa menontonnya di waktu-waktu yang lain. Ya, di saat dia kondusif, di saat itulah dia bisa mendengarkan dhamma dengan waktu yang sesuai. Maka itu sangat membantu sekali.
Ya. Nah, kemudian dia memiliki juga apa yang dikatakan keingintahuan terhadap apa yang bukan sebab dan juga apa yang merupakan sebab. Ya, jadi dia ingin mengetahui itu. Oh, sebab saya menderita ini apa? Sebab saya tidak menderita ini apa? Dia mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan dhamma secara lebih mendetil. Katakanlah patija samupada. Ya. Jadi katakanlah orang-orang yang mempelajari dhamma hanya maunya yang simple-simple aja, itu akan sangat sulit untuk berkembang, Ibu Bapak. Nah, orang-orang yang mau mempelajari bahkan dia katakan, "Oh, saya mau belajar patija samupada." Itu adalah bagus. Kenapa? Ingin mengupgrade pengetahuannya supaya dia bisa mengetahui apa yang merupakan sebab, apa yang merupakan bukan sebab. Kenapa saya katakan patija samupada itu penting juga? Karena yang dikatakan sebagai sebab duka, yaitu kebenaran mulia yang kedua, itu tidak bisa dipahami sebagai oh sebab duka itu adalah yayang tanha pono bawika nandi raga sahagata tatra tatra binandini. Itu hanya kita pahami sebagai tanha saja. Kita tidak bisa tuh mendapatkan yang namanya pencerahan dari hal tersebut aja. Maka kita harus belajar apa yang merupakan sebab dari tanha. Kita belajar patija samupada. Ya kan? Tanpa belajar patija samupada, kita tidak bisa memahami tanha, sebab penderitaan secara lebih mendetil. Kita tidak bisa paham seperti itu. Maka kalau ibu bapak belajar dhamma, jangan membatasi diri. Oh, saya mau belajarnya ini aja yang gampang. Oh, yang sulit-sulit, abhidhamma, belajar tentang patija samupada, itu mah bukan level saya lah. Kalah saya. Ya padahal kalau dipelajari yang dengan cara-cara yang baik, dengan benar, dengan kondusif waktunya, itu bisa juga dicerna dengan baik seperti itu. Maka dengan hal-hal seperti ini, moha itu bisa dilenyapkan. Selama kita membatasi diri kita, moha yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, yaitu juga dibatasi. Kita tidak bisa menghancurkan moha berkaitan dengan hal tersebut. Jadi artinya apa Ibu Bapak? Suka atau tidak suka, dengan penjelasan dhamma-dhamma yang rumit seperti itu, ya nanti satu saat tetap saja Ibu Bapak akan apa? Akan harus mempelajarinya eh, untuk menghapus yang namanya moha atau ketahuan Ibu Bapak. Ya. Karena tidak ada cara lain selain dengan cara tersebut. Ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan cara yang pertama, Ibu Bapak. Ya, cara pertama ini kita bisa temukan juga di dalam kitab Udana. Udana 4, yaitu dari suta pertama namanya Megya Sutta. Nah, tadi saya katakan asuba ini bisa dilakukan untuk pengembangannya, untuk melenyapkan yang namanya raga sapahanaya, untuk menghancurkan yang namanya nafsu ragawi. Maka asuba meditasi pada ketidakindahan atau ketidakmenarikan dari tubuh jasmani itu bisa dikembangkan supaya kita tidak memiliki yang namanya raga secara berlebihan atau bahkan dihancurkan atau ditinggalkan yang dikatakan sebagai pahanaya. Ya, pahiyanti, dia benar-benar menghancurkan raga yang dikatakan sebagai nafsu ragawi ini benar-benar dihancurkan ketika seseorang benar-benar terkembang dalam asuba bawana. Ya. Nah, itu di Megya Sutta tuh dijelaskan tuh Ibu Bapak. Bisa baca sutanya lebih lanjut, sutanya sangat menarik sekali. Nah, meditasi metabawana itu bisa melenyapkan, bisa meninggalkan atau menghancurkan yang namanya kebencian, biapada. Ya, jadi biapada dilenyapkan. Tidak bisa dengan cara lain, itu dengan apa? Selain dengan cara metabawana itu mengembangkan cinta kasih. Ya, jadi Ibu Bapak bisa melenyapkan yang namanya biapada, bisa melenyapkan, menghancurkan biapada atau keinginan jahat, itu kalau Ibu Bapak bisa mengembangkan cinta kasih kepada makhluk lain sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, meditasi cinta kasih nanti bisa lihat penjelasannya yang saya pernah jelaskan. Nah, selanjutnya Ibu Bapak bisa menghancurkan yang namanya witaku pacedaya, ya. Memotong upaceda yang namanya witaka, pemikiran-pemikiran yang mengembara ketika bermeditasi, itu dengan apa? Dengan anapanasati. Betul ya? Anapanasati yaitu pernapasan yang mengamati anapana, masuk keluar, ya. Anapana masuk keluarnya nafas itu kita amati, maka dia bisa menghancurkan yang namanya witaka, pemikiran-pikiran yang mengembara. Pemotongan pikiran-pikiran yang mengembara ini bisa dilenyapkan dengan kita mengamati nafas yang masuk dan keluar. Nah, biasanya saya memberikan instruksi atau biasa memberikan apa namanya guidance, bimbingan meditasi sebagai pengantar. Yang saya lakukan adalah saya memberikan bimbingan tersebut dengan mengawalinya dengan anapanasati, bisa dilakukan pencatatan. Masuk, keluar, catat 1. Masuk, keluar, 2. Masuk, keluar 3 sampai 8. Nanti ketika sudah selesai 8, kembali lagi ke 1. Maka itu akan apa? Membantu pikiran kita supaya tidak mengembara. Witaka yang namanya pikiran-pikiran mengembara itu menjadi apa? Menjadi dipotong seperti itu. Menjadi dilenyapkan. Ya, maka Ibu Bapak sekalian, ketika pikiran kita mengembara, maka pencatatan itu penting. Ya terserah Ibu Bapak mau melakukan pencatatan dengan cara apapun, apakah
do. Tetapi kalau yang biasa saya lakukan adalah mencatat dengan pencatatan penomoran. Masuk, keluar 1, masuk, keluar 2. Itu sudah banyak sekali testimoni tersebut yang sangat merasa bermanfaat dengan pencatatan tersebut. Kenapa saya katakan itu bermanfaat? Karena juga itu dianjurkan oleh Buddha Gosa di dalam kitab Wisuddhimagga. Di dalam kitab subkomentar, yaitu Tika seperti itu, dikatakan bahwasanya di dalam Wisuddhimagga itu penting sekali hal-hal tersebut dilakukan, pencatatan tersebut terhadap nafas, supaya pikiran tidak lari. Bagaimana kalau ketika mencatat itu pikiran lupa sama Nera? Baru misalnya 3 sudah memikirkan yang lain. Ya sudah, kembali lagi pencatatan kepada yang pertama, 1 lagi. Ketika lupa sampai 3, catat lagi, 1 lagi. Ketika misalnya sudah sampai 5, lupa lagi, catat lagi 1 lagi. Nah, dengan demikian nanti ketika selesai meditasi kita bisa melakukan evaluasi. Oh, ternyata kemampuan saya dalam mengamati objek itu masih sangat terbatas sekali. Dalam saya mengamati 1 sampai 8 ketika 20 menit meditasi, ternyata masih sampai 10 kali lupanya. Itu apa? Itu pengembangan yang harus dilakukan secara bertahap. Ya mungkin sekarang masih 2 kali, masih 10 kali lupanya. Mungkin nanti bertahap, mungkin hanya 5 kali, 2 kali, bahkan sampai akhir nanti 20 menit ya, ketika sudah berkembang, itu mungkin ada kemungkinan potensi itu tidak lupa sama sekali. Bisa mencatat secara keseluruhan 1 sampai 8 secara terus-menerus. Maka dengan demikian yang namanya Wittaka tidak muncul sama sekali. Penting ya, Wittaka tidak muncul sama sekali dengan kita mengamati anapana itu nafas masuk keluar. Tapi sebenarnya saya memberikan kebebasan kepada siapapun, apakah mau mengamati nafas masuk keluar di depan kedua lubang hidung kita, ataukah di abdomen atau perut yang naik dan turun, seperti itu. Yang penting adalah kita ketika mengamati nafas, kita tidak ngikut nafas kita sampai masuk ke dalam tubuh, sampai dari tubuh keluar ke dalam, dari tubuh keluar ke luar tubuh kita. Itu tuh pikiran kita tidak mengikuti sampai seakan-akan dan kita seperti diperdaya seperti itu. Nanti apa? Pikiran kita lupa dengan objek. Jadi cukup kita jadikan satu poin di depan kedua lubang hidung kita ya, di atas bibir atas ini menjadi titik landasan kita, tok di situ saja, atau di perut itu menjadi titik sentuhnya di situ saja, supaya apa? Supaya kita benar-benar fokus mengamati pada satu titik tersebut. Ya. Karena kalau misalnya kita menjadi mengikuti nafas, itu menjadi terpencar perhatiannya. Kita menjadi lupa nanti terhadap objek yang kita amati. Ya. Maka penting sekali untuk menentukan di mana letak posisi saya untuk mengamatinya. Ya. Nah, bagaimana dengan berkaitan dengan asmi mana samuga hataya? Itu berkaitan dengan persepsi ketidakkekalan ini harus dikembangkan untuk melenyapkan yang namanya keakuan, Ibu Bapak. Mencabut yang namanya keangkuhan, mencabut yang namanya kesombongan, itu bisa dilakukan dengan melakukan pengembangan persepsi ketidakkekalan. Seperti tadi, persepsi-persepsi yang berkaitan dengan ketidakkekalan terhadap benda-benda yang kita cintai, itu membuat kita menjadi apa? Luruh kemelekatan kita. Berkaitan dengan kesombongan kita juga menjadi luruh. Ya. Kesombongan ini banyak sekali jenis-jenisnya ya. Seperti yang saya sudah jelaskan dalam 16 jenis pikiran yang tidak murni atau cita saupakilesa kemarin, itu mana itu berkaitan dengan 3 jenis juga sudah saya jelaskan. Ya. Itu adalah apa? Kesombongan yang harus kita lenyapkan dengan anicca sanya, persepsi ketidakkekalan. Di dalam Girimananda Sutta, di dalam Anggutara Nikaya kelompok 10, itu juga disebutkan persepsi ketidakkekalan, anicca sanya. Itu perlu dikembangkan supaya kita bisa apa? Melenyapkan asmi mana keangkuhan atau kesombongan kita. Ya. Nah, bagaimana berkaitan dengan yang kedua, Ibu Bapak? Ketika pikiran yang mengembara tadi, ketika sudah dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu dengan memperhatikan gambaran yang lain masih tidak bisa diredam pikirannya, maka cara yang kedua ini Ibu Bapak bisa melakukannya. Apa cara kedua itu? Cara yang kedua ini bisa merenungkan, oh pikiran ini tidak bermanfaat, pikiran ini tercela, pikiran ini akan berakibat pada penderitaan. Ini bisa dilakukan. Ya. Jadi artinya adalah apa? Ketika kita melihat bahaya daripada pikiran-pikiran yang membenci, pikiran-pikiran yang serakah, pikiran-pikiran yang bodoh seperti itu bahaya, maka kita melihat bahwasanya tidak bermanfaat, dia akan apa? Dia akan menjadi kita tinggalkan. Kita tidak akan mau berlama-lama pada pikiran yang seperti itu. Jadi ketika Ibu Bapak misalnya muncul loba dosa moha, itu renungkan saja bahaya daripada munculnya pikiran tersebut. Itipi me witaka akusala, itipi me witaka sawaja, itipi me witaka duka wipaka. Jadi dia apa? Dia adalah pikiran yang tidak bermanfaat. Dia adalah pikiran yang tercela seperti itu. Ya, dan juga dia merupakan berakibat pada penderitaan nantinya. Ya.
Nah, ketika cara yang kedua ini tidak bisa dilakukan, ya, masih tidak bisa meredam yang namanya pikiran yang mengembara tadi, yang ketiga bisa dilakukan. Ini yang seringkali yogi ini ketika mendengarkan instruksi daripada guru meditasi, ini yang menjadi andalan ya. Padahal ada cara-cara lain seperti itu. Ya mereka ketika pikirannya muncul yang namanya pikiran mengembara, mereka hanya mengatakan, oh asati amanasikara, tidak perlu diperhatikan, lupakan saja pikiran-pikiran itu. Tidak perlu kita amati lebih lanjut seperti itu. Itu sebenarnya hanya salah satu dibanding di antara 5 metode yang kita jelaskan pada hari ini, Ibu Bapak. Ya, memang itu penting juga ketika kita bermeditasi sama tabawana, kita hanya fokus pada nafas masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Ketika pikiran mengembara muncul, rasa sakit muncul, itu kita tidak perhatikan, kita tidak amati, maka dia juga bisa tuh, pikiran-pikiran yang hal tersebut itu tidak membuat kita terganggu dan kita tetap pada objek. Itu bisa. Tapi harus diingat bahwasanya tidak setiap saat, setiap kondisi kita bisa melakukan dengan cara tersebut. Ya, harus kita perhatikan bahwasanya tidak setiap kondisi kita bisa asati amanasikara. Kadangkala kita bisa mengamatinya dengan apa? Dengan melihat bahaya-bahayanya. Ya, kalau dengan melihat bahaya ini masih belum bisa, baru kita asati amanasikara. Ya, nah dengan cara ini masih belum bisa, ibu bapak harus melakukan dengan cara yang keempat. Ya, cara keempat apa? Ini harus mengerahkan perhatiannya lebih dengan gigih lagi supaya bisa menenangkan yang namanya bentukan-bentukan pikiran tersebut. Maka Ibu Bapak kalau mengikuti sesi meditasi rutin setiap malam itu ketika saya berikan instruksi bahwasanya ketika kita mengamati pikiran, mengamati pernafasan kita, ketika sesi pertama panjang, pendek, atau masuk, keluar, panjang, pendek, kemudian dikembangkan lagi menjadi apa? Menjadi mengamati dari awal sampai akhir. Nah nanti di satu momen itu akan muncul yang namanya ketika mengamati masuknya nafas dan keluarnya nafas, itu sembari menenangkan bentuk-bentuk daripada nafas itu sendiri. Nah termasuk ketika bentuk-bentukan nafas itu ditenangkan, maka pikiran yang mengembara, yang gelisah tadi itu pun ikut menjadi tereduksi. Dia menjadi lebih tenang, menjadi lebih redam seperti itu. Nah maka ibu bapak ini harus mengerahkan perhatiannya lebih kuat lagi. Ya benar-benar diperhatikan, lebih diamati pikiran-pikiran yang sifatnya tidak bermanfaat tadi. Ya, ketika yang ketiga tidak bisa, maka yang keempat harus dilakukan. Ya, kalau yang keempat tidak bisa dilakukan sama Nira, bagaimana? Nah, ini ada cara kelima, tenang saja ya. Nah, kalau misalnya yang keempat tidak bisa dilakukan, maka cara kelima yaitu seperti yang dilakukan oleh Bodhisatta. Bodhisatta ketika menjadi petapa Siddhartha di hutan Urwela menyiksa diri selama 6 tahun. Nah, ketika menyiksa diri selama 6 tahun, ketika beliau melatih samatha bawana, bahkan sampai mencapai tingkatan-tingkatan jana tertentu, beliau itu melakukan dengan cara yang ekstrim. Ya, beliau menggertakkan giginya yang atas dan bawah itu menjadi digertakkan dengan kuat-kuat seperti itu, kemudian menekan lidahnya itu ke langit-langit. Ya, dia menekan, mendesak supaya pikirannya yang kotor, yang rusak, yang kacau, yang jahat, yang buruk itu menjadi ditekan, menjadi teralihkan kepada pengamatan terhadap lidah yang menekan ke langit-langit tadi. Yang gigi digertakkan secara kuat-kuat. Ya mungkin satu sisi kalau pikiran kita sudah sangat kuat sekali pengembaraannya, itu bisa dilakukan. Jadi pikiran kita yang tadinya mengembara terus tidak bisa diam, ketika kita satu saat menggertakkan gigi kita, menekan lidah kita ke langit-langit, membuat kita membuat kita lebih fokus kepada apa yang kita lakukan, maka pikiran yang tidak bermanfaat tadi itu menjadi menjadi tersingkirkan. Ya. Tapi jangan menjadikan yang kelima ini menjadi acuan dalam meditasi. Nanti meditasinya jadi berantakan seperti itu. Ya setiap kali meditasi malah jadinya jadi kacau. Ya jadi yang diperhatikan hanya giginya sama lidahnya seperti itu. Padahal yang diperhatikan adalah nafasnya seperti itu. Ya. Jadi ini hanya membantu ibu bapak kalau misalnya sesekali pikiran itu benar-benar tidak bisa diam, tidak bisa ditenangkan ya. Pikiran tidak bisa diam tapi ditenangkan seperti itu. Ya. Ketika pikiran tidak bisa ditenangkan, maka yang kelima bisa dilakukan. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini secara bertahap ibu bapak. Kalau ibu bapak pertama kali pikirannya mengembara, bisa memperhatikan objek yang lainnya. Kalau masih mengembara lagi, maka pikiran yang berbahaya, yang tidak bermanfaat, yang jahat, yang buruk itu bisa direnungkan bahayanya. Oh, ini tidak bermanfaat, ini tercela, ini berakibat pada penderitaan seperti itu. Masih tidak bisa, ya ibu bapak bisa melakukan apa? Tetap mengamati nafas, asati amanasikara. Tidak memperhatikan pikiran yang muncul berkaitan dengan fenomena-fenomena yang tidak bermanfaat, tetapi mengamatinya adalah pada nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Terus amati terus itu terus. Nanti lama-kelamaan dia akan menjadi lenyap.
Ya. Jadi kalau misalnya samatha itu fokus pada satu poin yang berkaitan dengan objek kita. Apapun yang muncul tidak perlu diperhatikan. Kalau misalnya mengamati abdomen yang naik dan turun atau kembung dan kepis, yaitu saja yang diamati terus-menerus. Ya. Kalau misalnya ibu bapak sudah merasa sulit untuk mengamati nafas, maka ibu bapak harus memeriksa lagi tubuh jasmani ibu bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biasanya kalau sulit mengamati nafas, dia biasanya membungkuk atau tubuh kita terlalu tegang. Maka kita rilekskan, pelan-pelan kita rilekskan atau kita tegakkan kembali. Itu perlu kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat kita menjadi lebih memperhatikan nafas dan yang namanya kegelisahan dan ketegangan bisa menjadi kita lenyapkan. Nah, Ibu Bapak sekalian, di sini juga dikatakan sebagai kita yang kalau ketiga tidak bisa dilakukan, kita memperhatikannya itu lebih dikerahkan lagi usahanya. Lebih dengan semangat lagi, lebih dengan gigih lagi. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi ditenangkan dengan usaha kita yang sangat kuat seperti itu. Nah, baru yang kelima, ini cara yang alternatif yang paling terakhir ya, yang paling buruk sebenarnya dikatakan oleh Samda, ini adalah usaha yang sangat terakhir, yang alternatif yang terakhir, supaya menenangkan pikiran kita. Ya. Nah, maka di sini ada perumpamaannya Ibu Bapak. Kalau perumpamaan yang pertama, ini seperti hanya seorang tukang kayu atau membantunya, yang dapat atau mengeluarkan, memindahkan atau mengganti sebuah pasak yang kasar dengan pasak yang halus. Artinya pikiran yang jahat, yang buruk, yang loba, dosa, dan muha tadi, itu bisa digantikan seperti hanya pasak yang kasar dengan pasak yang halus dengan berbagai macam objek yang bermanfaat. Seperti tadi mengembangkan meta, kemudian bisa melakukan asubha bawana, bisa melakukan eh, pencatatan pada nafas, bisa juga melakukan hal-hal yang lain, bisa dengan berbagai macam cara yang seperti saya jelaskan tadi. Ya, ini seperti halnya pasak yang halus. Jadi hal-hal yang yang kasar tadi kita gantikan dengan pasak yang halus terlebih dulu. Ya. Objek-objek yang tidak bermanfaat tadi kita gantikan dulu kepada objek yang bermanfaat. Objek yang sulit diamati menjadi objek yang mudah diamati seperti itu. Ya. Nah, dengan metode kedua ini adalah berkaitan dengan memeriksa bahayanya. Ini dikatakan sebagai apa? Ini dikatakan seperti seorang pria atau wanita yang muda, remaja, dia menyenangi perhiasan. Nah, dia ketika melihat perhiasan itu diibaratkan seperti bangkai ular, dia lihatnya sebagai bangkai ular, atau sebagai bangkai anjing, atau sebagai bangkai mayat, yang digantungkan di lehernya, maka dia akan apa? Menjadi menjijikan seperti itu, menjadi jijik, menjadi menderita, menjadi takut seperti itu. Muak. Dia menjadi tidak mau lagi tuh dengan pikiran-pikiran yang loba dosa moha. Dia tidak tertarik lagi dengan perhiasan, dia tidak tertarik lagi dengan pikiran yang loba, dosa, dan moha. Ya. Jadi dia akan dengan mudah melepaskan, dia akan dengan mudah membebaskan pikirannya daripada loba, dosa, dan moha. Ya. Nah, berkaitan dengan metode yang ketiga, dia dikatakan sebagai bagaikan orang yang bermata baik. Apa yang ketiga? Asati amanasikara, tidak perlu diperhatikan dan juga tidak perlu diingat-ingat. Ya. Dia seperti orang yang memiliki penglihatan yang baik, dia bisa sebenarnya bisa melihat tetapi dia tidak mau melihat. Dia tidak mau melihat hal-hal yang sebenarnya bisa terjangkau oleh matanya. Tapi apa? Dia menutup mata atau memalingkan pandangannya. Jadi apapun yang muncul dia tidak mengamati seperti itu. Jadi dia tetap fokus pada objeknya, apakah nafas, apakah naik turunnya perut. Ya. Nah, metode keempat ini dikatakan apa? Metode keempat ini dikatakan sebagai orang yang mengerahkan pikirannya lebih lanjut lagi, lebih kuat lagi seperti itu. Supaya apa? Supaya pikirannya menjadi ditenangkan. Nah, itu diibaratkan Ibu Bapak seperti apa? Seperti ketika seseorang berjalan cepat, dia berpikir, mengapa saya berjalan cepat? Bagaimana apabila saya berjalan lebih perlahan? Artinya adalah apa? Dia mengamati dengan cara yang lebih seksama. Dia mengerahkan usahanya lebih giat lagi supaya dia bisa melihat apa yang buruk tadi, apa yang tidak bermanfaat tadi, supaya lebih apa? Lebih mendetil, supaya bisa lebih melihatnya lebih terperinci seperti itu. Ya. Nah, kemudian dia berpikir ketika dia sudah berjalan perlahan, dia mengatakan lagi dalam pikirannya, kenapa sih jalan perlahan? Apabila kalau saya berdiri, bagaimana kalau saya berdiri seperti itu? Nah, setelah dia renung-renung lagi, oh bisa. Akhirnya lebih baik saya berdiri seperti itu. Nah, kemudian dia setelah berdiri, dia berpikir, bagaimana kalau saya duduk ya? Nah, akhirnya dia duduk. Nah, dengan demikian juga dia berpikir lagi, kenapa sih duduk? Kenapa sih tidak membaringkan tubuh saya saja? Nah, akhirnya dia membaringkan tubuhnya, benar-benar membuat nafasnya itu menjadi lebih detil lagi terlihat, dan pikiran-pikiran yang mengembara itu menjadi ditenangkan. Ya, pikiran-pikiran yang kacau itu menjadi redam, menjadi tenang, menjadi diam, dan menjadi sesuatu yang mudah dijinakkan.
Ya, maka orang yang seperti tadi, dia mengganti setiap posisi yang kasar dengan menjadi semakin halus seperti itu. Ya, dia melihat dari yang kasar tadi nafasnya, dia menjadi lebih apa? Lebih terperinci, melihatnya lebih jelas lagi, lebih jelas lagi. Dia akan menjadi apa? Menjadi lebih halus pada pengamatannya terhadap objeknya seperti itu. Ya. Maka itu penting dilakukan pengamatan, perenungan. Bagaimana kalau saya melihatnya lebih halus lagi, lebih dengan usaha yang giat lagi dalam mengamati objeknya. Ya dengan apa? Misalnya ibu bapak tidak bisa mengamati objek perutnya, ya yang naik dan turun perutnya. Ya ibu bapak bisa meletakkan tangannya di depan perut seperti itu. Apakah itu salah? Ya nggak salah. Itu adalah bentuk daripada usaha. Nah nanti ketika ditaruh di depan perut, ibu bapak akan bisa lebih detail lagi, lebih jelas lagi mengamati naik turunnya perut atau kembung kempisnya perut. Nah ketika ibu bapak mungkin merasa nafasnya sulit diamati, ya ibu bapak bisa apa? Bisa dengan pencatatan. Nafas masuk, keluar satu, masuk, keluar dua, masuk, keluar tiga. Itu bisa dilakukan, nantinya ibu bapak akan memiliki pengetahuan dan bisa memiliki ketenangan dalam apa? Mengamati objeknya. Pikiran ibu bapak yang diliputi dengan kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin, itu menjadi lebih tenang. Ya. Bahkan ketika sakit pun muncul, ya namanya kebencian, dia tidak menjadi muncul. Kenapa? Karena dia mengamatinya, objeknya itu sudah sangat detail. Dia mengamati objeknya sudah sangat lebih terperinci daripada sebelumnya. Ya. Nah, yang kelima ini Ibu Bapak, yang keempat ini dikatakan ketika seseorang orang yang berjalan cepat itu dikatakan sebagai seorang biku yang memasuki kondisi pikiran yang tidak bermanfaat ya. Jadi ketika dia berjalan cepat, kenapa sih jalannya cepat? Itu adalah seperti seseorang ketika pikirannya yang buruk itu muncul. Nah, dia akhirnya memilih untuk berjalan lebih slow, lebih lambat ya. Itu apa? Seperti dia memotong yang namanya pikiran-pikiran yang buruk. Ya, dia memotong pikiran-pikiran yang mengembara tadi supaya dia tidak bisa apa? Berjalan lebih cepat seperti itu. Nah, akhirnya apa? Dia menurunkan yang namanya dia menaikkan subjek meditasinya lebih detail lagi, diamati dalam pikirannya supaya pikiran-pikiran yang mengembara tadi yang tidak bermanfaat tadi itu benar-benar bisa dipotong, ya. Dia benar-benar bisa memotong dan diam seperti halnya orang-orang yang berdiri tidak berjalan pelan ataupun berjalan cepat seperti itu. Nah, kemudian orang yang duduk, yaitu diibaratkan seperti orang-orang yang mencapai tingkat kesucian arahat dengan melalui kebijaksanaan yang dikembangkan seperti itu Ibu Bapak. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang berbaring, itu seperti orang yang sudah meninggal melalui apa namanya pencapaian-pencapaian nibbana seperti hanya arahat dan juga para Buddha yang lainnya. Ya. Jadi ketika para Buddha memutuskan untuk berbaring, itu sama artinya adalah diumpamakan seperti Sang Buddha memutuskan untuk parinibbana. Ya. Itu apa? Untuk supaya penderitaan tidak secara jasmani maupun secara fisik itu tidak muncul lagi seperti itu. Supaya tidak dirasakan lagi dan dia benar-benar apa? Berbaring, menenangkan tubuh jasmaninya, tidak lagi berpikir pada berkaitan dengan penderitaan yang ada di dunia. Ya. Nah, inilah Ibu Bapak yang terakhir dikatakan sebagai bagaikan seorang yang kuat menangkap atau bahu dari orang yang lemah dan memukulnya dan memaksanya dan menghancurkannya. Ya tadi ketika menekan gigi atas dan gigi bawah, menekan lidah ke langit-langit, itu seperti seseorang yang kuat. Menangkap kepala dan bahunya itu dipukul-pukul, dilempar-lempar, dihancurkan, dan dipaksa untuk tidak mengganggu lagi seperti itu. Nah, maka metode kelima itu diibaratkan seperti ini, yang mana itu akan sangat bermanfaat bagi kita untuk bisa menenangkan batin kita, Ibu Bapak. Nah, nanti akan mendapatkan hasil pada praktek kita. Dalam bahasa Bali dikatakan seperti ini, dan yang mana hasilnya adalah seorang biku dapat disebut seorang majikan dalam perjalanan pikiran. Ia akan memikirkan pikiran apapun yang ia ingin pikirkan, dan ia tidak akan memikirkan pikiran apapun yang tidak ingin ia pikirkan. Karena apa? Ia telah mematahkan ketagihan. Dia telah mematahkan yang namanya tanha. Dia telah mematahkan atau melepaskan belenggu-belenggu sang yojana. Dan dengan sepenuhnya dia sudah menembus keangkuhan yang dikatakan sebagai mana bisa maya, ya, antang sebagai akhir daripada penderitaan. Dia benar-benar mengakhiri yang namanya penderitaan, ya. Itulah Ibu Bapak akhir daripada praktik yang Sang Buddha katakan dalam Wittaka Santana Sutta yang hari ini yang bisa saya jelaskan. Semoga ini sangat bisa bermanfaat bagi Ibu Bapak sekalian dan bisa memberikan wawasan yang penting sekali bagi pengembangan Ibu Bapak dalam bermeditasi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sabi Satta, Wantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.